Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di Farmakes Farmasi Podcast. Podcast ini membahas seputar farmasi dan sharing tentang isu-isu terkini farmasian. Alhamdulillah, sore ini saya kedatangan tamu yang spesial luar biasa ya. Dia adalah teman waktu kuliah di Tasikmalaya. Bro Denny, gimana kabarnya bro? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah diundang ke podcastnya nih, Iya, Mr. Budi. Sekarang dengar-dengar kerja di industri farmasi ya? Betul, alhamdulillah sekarang udah mau jalan nih, jalan 3 Berapa tahun tahun? saya di industri Wih, mantap. farmasi. Ini terbangnya udah tinggi nih. Mudah-mudahan ya bisa sharing ke teman-teman di sini. Ya, amin. Kenapa nih pilih industri, Bro? Kalau mengatakan kenapa sih ini milih industri farmasi? Iya. Tentunya gini lah ya. Tentunya kita harus punya passion ya. Iya. Passion pas selama kuliah baik S1 kemudian farmasi apoteker. Iya. Ya, kita tentunya udah menentukan arah kita mau kemana. Iya. Dulu kan saya tahu karakter Bro tuh dia lebih condong ke farmakologi nih. Kenapa sekarang jadi ke industri? Ya siapa bilang ya kalau misalnya farmakologi itu kayaknya udah wajib banget lah Iya, untuk tahu ya. seorang apoteker bisa menguasai ilmu. Namun di sini yang paling membuat saya tertarik tentunya adalah terkait dengan teknologinya. Iya, Jadi iya. kalau misalnya kita cuman tahu bergelut di bidang farmakologinya saja, kayaknya kurang menantang gitu loh. Iya, Jadi iya, saya berarti agak suka nih untuk tantangan. teknologinya apanya nih, ya kayak Iya, gitulah. iya. Jadi kalau misalnya terkait mesin-mesinnya, Iya, farmasi iya. engineering itu kan lagi hot-hot banget juga Iya, nih. bener-bener. Jadi ya saya mencoba untuk mencari tantangan yang baru untuk terjun di industri farmasi. Apakah semua industri itu bergerak di bidang yang sama, Bro? Kalau ditanyakan bergerak di bidang yang sama ya tentu ya, karena ya sama-sama terkait obat. Cuman Iya, iya. nanti di sana ada kapasitasnya sendiri. Jadi kalau misalnya dikatakan industri farmasi itu Iya. di kita sendiri ada industri farmasi dalam negeri, Iya. itu PMDN lah ya. Itu yang Swasta. pemiliknya berarti yang Swasta ya, yang swasta untuk punya swasta. ini punya dalam negeri. Betul, dalam negeri. Terus kemudian ada perusahaan milik pemerintah atau kita bilang dengan BUMN. Atau ada juga dengan PMA, pemilik PMA tuh? modal asing. Jadi Wah. industri-industri asing ini yang sudah banyak bergelut juga nih di negara kita. Jangan Berarti sampai kalah. banyak SDM asing yang masuk ke Indonesia dong, Bro. Kalau SDM-nya sistemnya kalau yang lebih Sistemnya. tepatnya. Sistemnya punya asing. Yang sahamnya juga ya sebagai Iya, sahamnya punya asing, pemimpinnya asing, semuanya asing, tapi karyawannya itu orang-orang Indonesia. apoteker Indonesia tapi. Betul, kebanyakan. Kalau Bro Denny itu di perusahaan yang mana nih? Kalau saya tentunya di industri farmasi yang miliknya pemerintah nih. Pemerintah. Jadi saya Mantap. di BUMN. Iya. Posisi di industri itu sebagai apa, Bro? Gimana tuh? Kalau terkait di industri nih, industri farmasi, posisi apoteker tuh ya banyak sekali. Sangat dibutuhkan peran apoteker di industri farmasi dimulai dari hulu ke hilir lah intinya. Iya. Kebetulan nih di sini saya mungkin bergerak di bidang quality, saya lebih fokus di bidang quality-nya. Quality apa? Quality control, assurance. Ya. Berarti job desk-nya gimana aja tuh kalau quality assurance dari bahan baku masuk sampai bisa dipasarkan itu gimana tuh? Apakah peran apa tuh yang dilakukan quality assurance dalam produksi obat tersebut? Nah, gini aja ya. Kalau untuk saya menjelaskan detail sedikit lah ya, sedikit Iya. karena kalau mungkin harus sampai detail, waktunya nggak cukup ya, Bro. Sekilas mungkin Sekilasnya biar aja nih. teman-teman Kalau yang di rumah misalnya tahu. di bidang quality, apoteker yang bergerak di bidang quality nanti dia akan masuk ke departemen namanya quality operation. Gimana Nah, tuh? di quality operation itu nanti ada cabangnya, ada Iya, unitnya. iya. Dari departemen itu dibagi lagi ke unit. Unitnya ada departemen QA, departemen atau unit QC, lalu kemudian ada di validation and qualification, lalu kemudian ada lagi QS, quality system. Nah, Iya, jadi iya. kalau cuma taunya QA sama QC ternyata ada QS, Iya. Dulu ada pas validation. aku kuliah gitu tahunya seputar itu aja, ternyata masih banyak Ternyata gitu. banyak. Kalau misalnya Banyak, tentunya iya. kita bergerak di bidang quality-nya, kita lebih fokus ke GMP-nya.
JMP ya. Jadi kita lebih fokus ke CPOB-nya lah kalau bahasa Indonesianya ya. JMP itu apa tuh? Mungkin ada teman-teman yang di rumah yang belum paham tentang JMP. GMP itu singkatan dari Good Manufacturing Practice. Iya, itu seputar dengan farmakopenya industri ya mungkin ya. gitulah ya CPOB-nya. CPOB. Oh, CPOB-nya ya ya. Gimana nih sekarang kan permintaan COVID. Sekarang kan COVID itu masih apa ya? Kasusnya meningkat nih, Bro. Nah, otomatis kan permintaan yang obat-obat penunjang atau multivitamin itu masih pasti banyak ya di industri farmasi. Nah, itu apakah ada kekosongan bahan baku dari industri tersebut? Terus kan saya juga sempat dengar sekilas ya, itu nggak tahu benar atau enggak gitu yang konspirasinya. Berarti kalau semisal di COVID ini, bermain di COVID itu sudah siap-siap ngumpulin bahan baku ya? Kalau gini ya, kalau untuk era hari ini ya tentunya era pandemi ya disebutnya. Iya. Kita industri farmasi merupakan salah satu perusahaan yang tidak terdampak. Iya, Artinya iya, gini, kalau banyak perusahaan-perusahaan yang eh, banyak mengalami kolaps kayak penurunan pendapatan dan lain Omset, sebagainya, iya. omsetnya udah turun. Kalau industri farmasi justru stabil bahkan meningkat karena cenderung permintaan obat itu kan banyak ya untuk pasien-pasien COVID terutama multivitamin lah Iya. intinya kayak gitu. Jadi strategi kita sebenarnya kalau misalnya ada banyak isu nih ternyata industri farmasi sudah banyak menimbun bahan baku. Jadi sebenarnya tidak seperti itu juga kalau dibilang menimbun Iya. ya. Jadi kita ini tiap awal tahun kita sudah persiapan produksi selama 1 tahun. Jadi sudah direncanakan nih, bro. Kalau misalnya kita mau melakukan produksi obat-obat bla 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 dan kita sudah stok bahan baku dari negara-negara yang memang pemasok bahan baku karena industri kita kan di Indonesia sendiri belum ada industri yang mandiri untuk bisa membuat bahan baku sendiri. Berarti ada kalau di klinis itu ada perencanaan, ada betul pengadaan kalau sekali. di rumah sakit. Berarti itu kan seperti ada pengadaan nih obat buat 1 tahun ke depan itu atau nanti, 3 betul. bulan ke depan. Nanti itu diatur oleh PPIC terkait dengan pengadaan bahan bakunya, lalu kemudian nanti kita melakukan pengadaan, dihitunglah kecukupannya karena kemarin COVID-nya mulai dari awal tahun ya, sudah dari dari Maret udah nih. 1 tahun nih. Sudah mulai booming COVID ya tentunya kita juga sudah banyak persiapan terkait pembuatan obat yang akan dibutuhkan untuk support di COVID itu sendiri. Terus gini bro, ada nggak sih permasalahan yang sering muncul di industri farmasi itu? Secara kan biasanya kalau di perusahaan-perusahaan gede itu atau taruhlah jangan di perusahaan-perusahaan kita sebagai apoteker klinis itu banyak permasalahan-permasalahan di lapangannya. Nah, apakah di industri itu ada permasalahan nggak sih terkait pekerjaan sama idealisme seorang apoteker di industri farmasi? Kalau berbicara tentang trouble atau masalah itu wah banyak ya. Banyak Banget ya. Kalau misalnya orang-orang di industri farmasi tentunya itu adalah kantornya apoteker lah. Iya. Banyak sekali apoteker yang akan bergulit di sana. Jadi bedanya kalau misalnya di klinis kan apoteker lebih banyak interaksi dengan nakes lain lah ya. Nakes lain, iya. Kalau di sini apoteker dengan apoteker. Berarti di klinis kan lebih kompleks. Mungkin ya salah satunya ya kita banyak sekali idealisme terkait pengetahuan kita sesama apoteker. Berarti lebih enak sharingnya ya dong? Betul, nanti kalau misalnya sharingnya itu banyak banget karena ilmunya dari apoteker-apoteker yang sudah senior ya, tentunya akan menurunkan ilmu-ilmunya ke teman-teman yang masih junior. Kalau untuk permasalahannya sendiri itu banyak ya, banyak sekali. Kalau misalnya didetailkan itu salah satunya terkait dengan pemenuhan terhadap regulasi. Misalnya banyak sekali industri-industri nakal ya nih, dalam tanda kutip dia belum memenuhi nih regulasi dari CPOB. Misalnya dari CPOB ini sudah diatur terkait kondisi lingkungan. Penyimpanan obat itu harus dalam suhu sekian dan era sekian. Iya. Nah, banyak nih proses pembuatannya yang tidak memperhatikan hal itu. Itu juga salah satu isu yang harus diperbaiki. Mungkin ya. ada pengontrolan dari BPOM juga atau pemerintah setempat kepada industri farmasi? Kalau untuk BPOM pasti ya. Pasti. Jadi kita ada resertifikasi CPOB. Jadi kalau misalnya kita pengen ngediriin pabrik, itu kita harus punya sertifikat CPOB. Nah, makanya nanti akan diaudit oleh BPOM terkait pemenuhan dari standar-standar yang sudah ditetapkan oleh BPOM melalui CPOB itu. Biasanya CPOB itu berubah nggak sih seiring dengan berjalannya waktu, bro? Iya, tentu. Sekarang CPOB sudah tahun 2018 yang kita pakai. Dulu kan 2012, sebelumnya 2006. Berarti selalu update ya? Selalu update. Farmasis itu harus update.
Ya. Jadi gak hanya update Yang paling tahu, literatur. yang paling sekarang Indonesia salah satunya BPOM ini sudah menjadi member resmi dari PICS. Nah, Iya. jadi emang CPOB-nya sekarang udah mengadopsi ke PICS. Jadi CPOB-nya udah terbit yang 2018. Itu mungkin lebih banyak tantangannya. Di sana banyak sekali industri-industri yang kurang patuh tuh terhadap itu. Itu menjadi Itu salah satu ada nggak sih permasalahan di kita juga. nggak, kalau semisal ada nggak, kalau ada ya kan tadi yang Bro Denny bilang kalau ada industri yang agak kurang patuh nih terhadap CPOB. Kalau semisal ada industri yang kurang patuh, itu sanksi apa yang diberikan BPOM atau pemerintah setempat? Nanti tentunya BPOM nanti akan ada audit. Auditnya nanti biasanya ada audit dadakan atau audit Sidak ya? terencana, sidak kayak gitu. Nanti di sana dia akan mengontrol nih, sudah terjadwal juga. Mereka bulan ini bakal datang ke industri A. Nanti di sana kalau misalnya sanksi terberatnya dia tidak memenuhi klausul CPOB atau banyak obat-obat yang tidak standar lah ya, standar yang sudah ditetapkan, Iya. itu sanksi terberatnya bisa sampai ditutup Oh iya. pabriknya, atau yang paling ininya nomor izin edarnya diputus. Jadi dia tidak dia percuma dia produksi obat tapi tidak bisa dijual Dari pasar. karena NIA-nya sudah dicabut oleh BPOM. Itu mungkin Berarti sanksi yang terberat. semisal industri tersebut pengen nih pengen diedarkan, berarti itu obat Palsu nanti tersebut jatuhnya. obat palsu. Bisa Obatnya tidak punya izin. Iya, bisa disidak Itu sama BPOM bisa ya. sampai Iya. ranah hukum itu ya. Jadi kalau misalnya ini tetap harus dipatuhi mengenai dasar-dasar dari CPOB untuk Biasanya kan Bro, industri farmasi itu di sendiri. klinis ini juga kan banyak tuh yang penemuan obat palsu juga. Oh, salah satunya mungkin di hulunya itu seperti itu ya. Tuh, Ada industri. makanya ada orang-orang yang menyalahgunakan lah ya, Iya. menyalahgunakan misalnya obat-obat yang sudah harusnya di reject, harusnya dibuang, nah itu diambil tuh sama oknum-oknum tertentu, lalu kemudian dijualkan, dipasarkan lagi Iya. ke masyarakat. Itu yang dikhawatirkan ya. Gini Bro, mau nanya tentang recall nih. Nah, gimana sih cara pemusnahan dan evaluasinya? Semisal kan banyak nih recall yang seperti cracking gitu kan di industri farmasi. Itu gimana tuh cara pemusnahan atau evaluasinya? Apakah nggak semua dimusnahin dulu atau ada reformulasi atau gimana Bro? Betul sekali. Nanti terkait gini lah ya, kita harus bedakan antara recall, artinya recall produk-produk yang sudah kita pasarkan di seluruh Indonesia, kemudian karena ada sebab tertentu, misalnya dia diuji BPOM ternyata kadarnya sudah menurun, kadarnya tidak sekian lagi. Nah itu kita wajib harus menarik kembali produk-produk tersebut yang meskipun sudah beredar luas di Indonesia, kita tarik. Berarti lewat kerjasamanya sama sama Distributor. distributor. Betul. Nanti kita dari bagian QA akan melakukan recall ke cabang-cabang, distributor cabang-cabangnya nanti tarik lagi obat yang sudah dipasarkan, lalu kemudian nanti dikumpulkan kembali ke industri. Kita kan ada gudang penyimpanan tuh, gudang penyimpanan produk-produk recall, nanti kita simpan, lalu kemudian kita musnahkan. Itu wajib dimusnahkan. Beda kalau misalnya yang kedua kasusnya gini nih, kasusnya ketika masih dalam produksi, misalnya skala pilot lah ya, kita misalnya membuat obat dalam skala pilot sebelum maju ke skala komersial, kita ada masalah nih, masalah misalnya capping atau tabletnya terlalu kekeringan dan lain sebagainya lah, seperti itu kita tidak langsung buang, itu kita bisa reformulasi lagi, kita langsung cetak ulang lah ya, kita mixing dulu kemudian cetak ulang, lalu kemudian baru kita setelah clear itu naik ke batch komersial. Itu waktunya berapa lama Bro? Berarti di sini apoteker ini berperan sangat penting. Betul, dong di rumit sekali obat. di sini. Waktunya ya untuk skala besar sendirinya kita harus punya planning ya, planning misalnya dari launching obat skala pilot itu 3 bulan pertama, lalu kemudian trial di skala batch komersial di 3 bulan kedua, jadi kurang lebih 6 bulan sudah launching obat-obat yang oke gitu. Tapi biasanya kalau misal ada permasalahan kayak cracking dan sebagainya, itu semisal kan kita dihitung kembali nih, dan analisa kembali apa nih yang salahnya. Semisal kita nggak ada jalan keluarnya, itu otomatis gimana dong bahan bakunya itu kerugian banget gitu buat perusahaan. Betul sekali. Ini salah satu
pengetahuan yang harus dipunyai oleh seorang apoteker di Ya. industri. Oh iya Jadi iya. dia harus memperhitungkan segi bisnis. Di mana-mana itu bisnis tetap diperhitungkan loh. Bisnis Jadi oriented. bukan hanya kita pandai terkait tentang pengetahuan obatnya saja, tapi pengetahuan juga tentang bisnisnya. Jadi kita harus mampu memperhitungkan tadi bahan baku yang kita punya, yang sudah kita beli, Iya iya. apakah nanti kita akan pada fase trial buangnya sampai seberapa banyak lah, intinya untuk fase trial itu ada skala sendiri lah ya. Iya, Untuk iya. ini untuk trial nih boleh kita coba-coba, kan trial itu coba-coba ya, coba-coba. Biasanya Lalu itu kemudian berapa banyak kalau coba-coba gitu? trial and error tergantung tingkat kerumitan obat itu sendiri, formula itu obat itu sendiri. Ada yang mungkin ya kita misalnya obatnya ada yang datangnya ini kan kintalan ya, bukan hanya kayak di apotek kita cuman gerus dikit. Ini Iya, kan iya, bahan iya. bakunya datang langsung misalnya Per kintal, per ton per ini. kilo ya kan, ya misalnya 700 kilo nih datang. Lalu kemudian untuk skala 10 kilo ini untuk trial, oke kita buang lah, nggak apa-apa, karena itu kan namanya juga trial agar keberhasilan obat. Nanti setelah fase itu selesai baru sisanya untuk fase komersial. Berarti yang tadi untuk dimusnahin tuh seperti yang kemarin ada kasusnya ranitidin ditarik di pasaran dengan batch-batch tertentu kayak terkontaminasi NDMA ya. NDMA itu berarti tidak bisa direformulasi ya. Tidak bisa. Jadi kalau misalnya kasus ranitidin nih, ranitidin NDMA itu kan cemaran ya, cemaran yang bisa menyebabkan karsiogenik, kanker Iya, ya. kanker. Jadi kalau misalnya yang saya tanggap karena kebetulan pabrik saya juga ada tanda kutip yang diminta recall oleh BPOM, itu salah satunya ranitidin injeksi. Jadi Iya, iya. tidak semua loh, tidak semua. Jadi yang kemarin ada cemaran NDMA itu adalah dari bahan baku tertentu. Nah, Iya, iya, iya. kebetulan kemarin yang disidak BPOM itu dari bahan baku atau supplier vendornya itu dari India, namanya Dr. Reddy's. Nah, itu dia mempunyai cemaran NDMA di ranitidin. Nah, kebetulan kita kan produksi tuh Iya, iya. dan kita pakai untuk bahan baku ranitidin injeksi. Berarti gimana dong itu kerugian besar di Betul. perusahaan? Itu Nah. pihak-pihak di Indianya gimana tuh? Pihak di Apakah bertanggung jawab atau tidak tuh terkait kalau cemaran misalnya tersebut? seperti itu ya, jadi kita sudah memperhitungkan nih kalau misalnya ada kejadian ini siapa yang mau ya, karena ini kan Musibah lah ya. musibah ya, ketemuan dari BPOM, Iya. kemudian ini sebenarnya dari awal dari FDA ya, FDA kemudian diturunkan ke kita, dia seharusnya ditangkap oleh BPOM lalu kemudian melakukan surat edaran. Jadi tentunya kita tidak bisa menuntut ganti rugi ke Indianya, karena kita kan sudah deal ya, jual beli. Iya, iya. Paling nanti ya kita menghitung estimasi kerugiannya ya kita tanggung perusahaan sendiri Iya, kayak iya. gitu. Berarti gini bro, kan 99% bahan baku obat tuh dari luar ya bro ya, hanya 1% itu dari Indonesia, yaitu air ya. Itu bener. Oke, soalnya dulu pas kuliah sih gitu, cuman nggak tahu nih di lapangannya seperti apa. Apakah nanti semisal iya mitos tersebut itu benar, nah apakah Indonesia tersebut tuh bisa membuat bahan baku obat tersebut gitu? Nggak betul sekali ya, Mas Bud. mengkhawatirkan ya air. Ini mengkhawatirkan sekali, maksudnya industri kita di Indonesia masih belum sampai ke kemandirian bahan baku obat. Jadi selama ini kita bahan baku masih dari negara luar. Jadi kita beli ke negara luar, Iya, iya, iya. terutama pemasok kita terbesar itu dari Cina. Cina, India, dan negara-negara Eropa. Cuman ya resikonya negara-negara Eropa kan lebih mahal ya. Jadi kita banyak sekali kerjasama dengan Cina dan India. Nah, kemudian kalau untuk di industri kita nih apa sih bisanya gitu loh ya. Masa sih sampai banyak loh orang kita tuh, orang Indonesia tuh nggak pernah kekurangan orang pintar kan. Iya, Banyak benar, sekali bahkan orang-orang yang sudah mendunia tapi tidak disupport oleh pemerintah. Karena kita pengembangan untuk bahan baku itu kan membutuhkan budget yang sangat tinggi ya. Dan saat ini mungkin sudah difokuskan nih, ada salah satu industri pemerintah, salah satunya adalah Kimia Farma yang mulai memproduksi bahan baku sendiri. Salah satunya itu, kan- garam NaCl. Oh, garam Ayo aja. disyukuri dulu aja ya. Syukuri Disyukuri dulu aja. Jadi Kimia Farma udah mulai Iya, benar, memproduksi NaCl sendiri. Tapi Tidak harus impor lah, kalau tidak harus ekspor maksudnya dari luar gitu. Tapi ya bisa bikin sendiri lah. Tapi kan kita. padahal Indonesia itu kayak dengan alamnya ya kayak. Tapi itu seperti yang herbal-herbal gitu diimpor juga. Nah, kalau untuk herbal ini
ironis sekali ya. Ya gimana gimana? Jadi kalau selama ini eh, saya sendiri nih untuk yang bergerak di bidang pemerintah lah ya, industri di bidang pemerintah itu kita ada obat tradisional. Tapi bahan bakunya kita malah ekspor dari Thailand. Mengecewakan kan, herbal loh itu. Mengecewakan kan karena ya kualitas Tapi itu aja ekstraknya udah bagus misalnya kayak gitu. Karena di kita itu emang belum mampu sampai dalam bentuk bahan baku gitu loh. Tapi emang sekarang kan ada sudah muncul sudah mulai banyak memproduksi bahan baku sendiri. Itu kan tradisional udah mending lah daripada obat-obat konvensional ya. kimia gitu yang lainnya ya. Terus gini bro, ada nggak pesan bagi apoteker yang baru lulus jika ingin bekerja di industri? Kalau pesan, banyak nih ya untuk teman-teman yang apoteker yang saya nih pengen nih kerja di industri, bagaimana nih gambarannya? Kerja di industri itu sebenarnya penuh dengan tantangan. Jadi teman-teman yang suka tantangan, ini sangat peluang sekali untuk bekerja di bidang industri. Maksudnya teknologinya bakal sangat update nih terkait mesin-mesin. Mesin-mesin kita ini orang-orang farmasi ya, hanya tidak melulu tentang obat loh kalau di industri farmasi. Tapi kita harus tahu tentang mesinnya. Detail mesinnya, betul. Mesinnya udah, mesin cetaknya nih banyak, mesin sterilisatornya kalau kita punya produk-produk steril, terus mesin-mesin kayak HPLC itu instrumen-instrumen itu sangat update loh. Jadi apoteker itu harus benar-benar pinter tentang terkait farmasi engineering intinya lah. Farmasi yang bergerak di bidang teknik mesin itu sangat dibutuhkan loh. Jadi saya rasa untuk teman-teman harus melek nih. Jadi jangan cuma tahu kalau apoteker itu hanya bergerak di bidang pelayanan. Jangan hanya di zona situ saja, tapi ternyata kita bisa bergerak juga di bidang industri farmasi, yaitu di bidang teknologi farmasinya. Meskipun masyarakat gak kena apoteker ya, tapi di sana tuh peran apoteker tuh sangat penting gitu sangat krusial ya. Iya, di bidang pengobatan gitu kan. Jadi kalau misalnya kerjasamanya kayak gini, kalau orang-orang apoteker yang bergerak di bidang industri itu di balik layar kerjanya, tidak langsung terlihat gitu, tidak langsung terlihat memberikan dampak yang signifikan untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Tapi mereka membuat obat dari mulai bahan baku yang belum jadi sampai obat yang mengkilap nih sampai diminum oleh pasien. Itu kan ada peran apoteker, bahkan dari penyerahan obatnya barulah orang-orang klinis ya, orang-orang pelayanan kayak gitu. Berarti yang udah disalut gula, udah susah-susah disalut gula, ternyata di klinis digerus gitu. Itu yang menjadi bahaya nih. Jadi untuk apoteker klinis dan apoteker industri itu harus kerjasama nih. Iya benar. Jadi kalau apoteker industri sudah membuat coating film atau coating tablet salut lah gitu ya. Kalau bahasa salut gula gitu. Basicnya, bahasa awamnya tentunya harus dipahamin juga nih fungsi dari salut itu apa gitu loh. Untuk seorang apoteker yang kerja di klinis kayak gitu. Nanti gini, berarti semisal gua nih basicnya tuh farmakologi, apakah bisa nih terjun di industri gitu kan? Berarti harus adaptasinya harus lebih ekstra gitu. Iya betul. Jadi kalau misalnya saya ini tertarik di industri tapi ternyata basic saya lebih banyak ke farmakologi. Jangan khawatir kalau teman-teman tetap tertarik terhadap industri farmasi, ada tuh bidangnya, salah satunya bidangnya pharmacovigilance. Jadi dia adalah satu unit atau departemen tersendiri di industri farmasi ya. Itu yang terkait efek samping obat. Jadi ada monitoringnya loh efek samping obat. Jadi kita tidak buat obat lepas, tidak hanya gitu aja. Jadi ada departemen tersendiri. Penelitiannya mungkin pharmacovigilance yang penelitian maksudnya atau enggak? Betul, nanti dia akan melakukan monitoring efek samping obatnya. Kalau misalnya ada nih kasus misalnya makan obat A dari industri saya, dia ternyata memberi efeknya, wah dia ada yang jantung misalnya mati nih, wah kan bahaya tuh. Nah itu ada departemen kita farmakovigilance yang langsung akan melakukan research apakah benar itu dari obat kita, melakukan investigasi lah terhadap hal itu. Apakah benar obat-obat kita ini ternyata memberikan efek samping tersebut. Nah itu salah satunya departemen farmakovigilance. Jadi orang-orang yang suka nih farmakologi ingin bekerja di bidang industri, coba tuh masuk departemen itu. Gini nih, sangat menarik nih ngomong-ngomong tentang farmakovigilance. Misalkan nih satu industri tersebut itu kan ngeiniin paracetamol ya, produksi paracetamol. Paracetamol sendiri tuh kan efek sampingnya itu bisa hepatotoksik ya bro ya. Hepatotoksiknya itu apakah dari
pihak pharmacovigilance tuh emang nggak gimana loh, ini paracetamol tuh udah kerusakan hati gitu, efek sampingnya bakalan kerusakan hati. Apakah nanti setelah diteliti atau diteliti lebih lanjut biar ada paracetamol yang lebih aman atau gimana itu tuh, atau tetap itu bakal hepatotoksik? Tentunya apa ya, kayak gini loh, kita tetap memberikan kualitas terbaik lah intinya untuk pembuatan obat itu sendiri, karena sudah diawasi oleh regulasi, sudah dilindungi oleh regulasi. Tentunya mengenai safety, efficacy dan juga khasiatnya ya, khasiat obat itu tetap kita perhatikan. Nah kalau misalnya untuk penelitian pengembangannya itu kan di bagian R&D nih, research and development itu dia akan berfokus untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Misalnya Keren ada ya, paracetamol, ada paracetamol yang tentunya saat ini efeknya hepatotoksik ya. Iya. Nah, tentunya itu menjadi PR kita semua ya. Maksudnya ya jangan dibilang paracetamol itu hanya obat yang paling aman gitu. Paling aman diminum aja tanpa mengetahui dosis dan lain. Tentunya ada efek sampingnya. Ini sudah menjadi mutlak ya. Mutlak. Tapi bagaimana mungkin dari skala industri melakukan reformulasi sedemikian rupa bagaimana bisa paracetamol itu misalnya dilindungi, terus kemudian maksudnya dari segi strukturnya kita dirubah ada yang putar-putar, campur ini campur sana lah ya, untuk menjadi Rumit mengurangi ya, efek ini. samping, mengurangi efek samping dari obat. itu obat itu. Berarti yang dulu struktur itu lebih ke docking ya bro ya, atau gimana tuh? Wah itu penting sekali ya. Jadi kalau gimana ini peran yang dulu suka kimia medisinal ya, Kimia atau medisinal. docking nih, wah di industri farmasi terpakai loh bro, terpakai. Jadi kalau misalnya Hanjakal kita banget lakuin tuh, iya. ini hanjakal ya. Serius, Jadi kalau misalnya kita suka docking nih, bisa nggak sih sebenarnya ini nggak cuman bullshit di kuliahan doang ya, diterapkan nggak sih di pekerjaan gitu. Betul. Jadi itu diterapkan loh. Jadi kalau kita bekerja di bidang research and development atau R&D itu kepake. Jadi daripada trial and error, nanti kita bisa melakukan docking dulu nih. Misalnya kita mencari struktur yang tepat untuk formulasi ini dengan yang ini, dengan polimernya misalnya, untuk mencari polimer ini dapat mengikat nggak dengan struktur obat kita. Iya. Nah itu tentunya di docking dulu. Wah, seru sekali. Itu membutuhkan orang-orang yang cerdas ya untuk bekerja di bidang R&D. Kalau di industri tersebut itu ada ini nggak, ada asosiasi nggak bro, kayak di apoteker di rumah sakit kan ada Isparsi dan sebagainya. Di industri gimana nih? Kalau di Apakah masing-masing nih? industri kalau asosiasi ada ya, Asosiasi. kumpulan farmasi industri itu sebenarnya ada, tapi cuman tidak se-booming atau sebaik dari seperti teman-teman klinis lah ya, dan komunitas. Ini yang mungkin yang menjadi sayang sekali ya, sayang sekali karena orang-orang hebat tapi terlalu sibuk gitu loh, dianggap terlalu sibuk sampai tidak bisa share ilmu lah kayak gitulah ya, di asosiasi ini juga harus diberdayakan lah. Boleh lah kalau misalnya Bro Budi ini kan pengurus IAI ya, atau gimana nih ya, itu kan bisa nih dibantu bagaimana untuk mengumpulkan atau menarik dari orang-orang industri untuk bisa bergabung di kepengurusan. Jadi ini kerjasamanya baik sekali. Bagus. Berarti organisasi IAI tersebut itu malah menjadi kuat gitu, soalnya kan didukung sama orang-orang hebat yang betul bekerja di industri gitu. Itu pesan kepada sejawat bro. Pesan kepada sejawat gini lah ya, untuk apoteker maupun kita maupun bekerja di klinis maupun di industri farmasi, kita itu sama-sama mempunyai peran untuk memajukan tingkat atau meningkatkan kesehatan masyarakat ya melalui obat. Jadi bekerjalah dengan hati lah. Tentunya nanti kita kerjasama antara industri farmasi dengan apoteker pelayanan. Apoteker industri harus kerjasama mengenai permasalahan-permasalahan yang menjadi di negara-negara kita, terutama tentang obat lah. Mudah-mudahan kita semakin mandiri dan udah gak kerasa nih, udah 30 menit kita berbincang-bincang seputar farmasi industri bersama Bro Denny. Terima kasih bro atas waktunya, sangat banyak terima kasih lah udah share ilmu kepada teman-teman yang ada di rumah, saling mendengarkan, kita bisa saling share ilmu, semoga bisa lebih baik lagi. Iya bro, sama-sama. Alhamdulillah mungkin di sini juga kita waktunya sangat terbatas ya, nggak bisa share terlalu banyak. Mungkin kapan lah next time lah ya.
next time karena kita baru meet up di Semarang nih Semarang. teman-teman. Kalau Udah lama bro nggak ketemu. ya kurang lebih 3 tahun ya 3 kita nggak tahun. ketemu dan alhamdulillah dipertemukan di sini dan ternyata udah ngajak podcast aja nih ternyata wah udah maju nih teknologinya ya. Iya, Kalau iya, dikira kan udah era industri 4.0 gitu lah. Oke. Iya iya iya. Nah, terima kasih atas waktunya. Sehat selalu. Salam buat keluarga bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.